Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjut membahas hal-hal yang penting terkait dengan masalah keislaman kita. Saya ingin membahas hal yang terkait dengan tazkiyatun nufus. Karena tazkiyatun nufus itu penting. Tazkiyah artinya membersihkan. Nufus artinya diri, jiwa, atau hati. Jadi tazkiyatun nufus bisa berarti membersihkan diri. Tapi bukan berarti diri yang kita bersihkan hanya semata fisik. Meskipun membersihkan fisik itu juga ada ketetapannya di dalam Islam. Ketika hari Jumat kita diperintahkan untuk mandi Jumat. Ketika junub atau berhubungan suami istri juga kita diperintahkan untuk mandi. Secara fisik kita bersihkan fisik kita. Ketika kita hendak sholat, maka kita wudhu. Itu juga kita membersihkan diri. Tapi sebenarnya membersihkan diri itu bukan hanya sekedar fisik. Tapi membersihkan diri yang paling penting adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa. Fisik ikut terbersihkan. Karena prinsip iman itu kan berkata dengan lidah, berkeyakinan dengan hati, dan melakukan amalan anggota badan. Maka meskipun tazkiyatun nufus asalnya adalah membersihkan hati, tapi juga ikut membersihkan fisik. Makanya nggak cukup hanya dengan niat saja ketika habis berhubungan suami istri atau habis junub, lalu cukup hanya membersihkan hati. Kita ikuti perintah Rasulullah SAW untuk membersihkan fisik. Jadi kalau begitu, tazkiyatun nufus itu apa? Ya membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Tapi nanti fisiknya ikut dibersihkan ketika kita dituntut untuk membersihkan fisik. Jadi tazkiyatun nufus prinsipnya adalah hati kita harus kita bersihkan karena ini intisari. Hati itu merupakan intisari. Kita bersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran. Dari noda-noda. Dan ini merupakan tujuan asasi. Kenapa
Rasulullah SAW diutus. Tujuan asasinya adalah supaya orang bersih jiwanya, bersih hatinya, bersih dirinya dari segenap kotoran. Maka dalam prinsip membersihkan jiwa, membersihkan diri ini, kita harus lakukan takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah kha sebelum tahliyah. Kita kosongkan, artinya kita bersihkan dulu hatinya dari kotoran-kotoran. Baru kalau kotoran hatinya sudah bersih, diisi dengan yang indah-indah, dihiasi dengan hal yang indah-indah, dengan iman, dengan niat yang baik. Kalau hatinya tidak dibersihkan dari kotoran-kotoran, al-haq tidak bisa masuk. Iman sulit masuknya. Sesuatu yang baik akan sulit masuknya karena terdesak oleh kotoran-kotoran hati. Jadi tazkiyatun nufus ini merupakan syarat bagi terwujudnya sukses. Tazkiyatun nufus itu merupakan syarat bagi terwujudnya sukses dunia dan akhirat. Bahkan merupakan sukses, merupakan syarat bagi diterimanya amal. Tazkiyatun nufus merupakan syarat bagi diterimanya amal. Tazkiyatun nufus merupakan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan menuju ridho Allah. Jalan menuju jannah Allah. Jadi masing-masing pribadi kita harus punya atensi, punya perhatian besar terhadap dirinya untuk menjadi bersih, karena di hadapannya akan ada tantangan berupa api neraka. Jadi kita harus menjadikan tazkiyatun nufus sebagai pekerjaan utama kita. Ada dua hal penting dalam tazkiyatun nufus. Satu, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syirik. Ini fokus utama. Jadi bagaimana hati kita bersih dari kotoran-kotoran syirik. Ini yang namanya ikhlas. Jadi kita membentuk hati yang ikhlas, artinya kita bersihkan hati kita supaya noda-noda yang mengotori keikhlasan itu hilang. Itu diwujudkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Secara lisan kita ungkapkan kesiapan kita untuk membersihkan diri kita dari kotoran syirik dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Bersaksi bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah itu hanya Allah, yang lainnya tidak. Maka kita buang segenap apa yang selain Allah, bahwa mereka tidak berhak untuk diibadahi dan tidak berhak untuk disembah. Sekalipun malaikat itu tidak berhak untuk menerima peribadatan dari kita karena dia tidak punya hak untuk diibadahi. Sekalipun seorang rasul masih hidup atau sudah meninggal tidak berhak untuk disembah dan tidak berhak untuk diibadahi. Apalagi makhluk-makhluk yang statusnya jauh di bawah rasul.
Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Nggak boleh, meskipun misalnya Nabi Muhammad SAW masih hidup, tidak boleh menyejajarkan Nabi Muhammad berkedudukan sama dengan Allah. Karena Nabi Muhammad itu hamba Allah, bukan Tuhan. Makanya ada riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh. Hamba, tapi juga dia utusan Allah. Ini jadi pernyataan kita asyhadu alla ilaha illallah, kita ungkapkan dengan lidah, kita bersihkan hati kita dari adanya keyakinan-keyakinan yang merusak keikhlasan. Ini ikhlas namanya. Ibadah hanya kepada Allah itu ikhlas. Itu namanya ikhlas. Ini syarat yang pertama dalam tazkiyatun nufus. Kemudian syarat yang kedua dalam tazkiyatun nufus, orang akan benar-benar bersih jiwanya setelah ikhlas kalau dia juga tajrid al-mutaba'ah. Membersihkan mutaba'ahnya, ikutnya hanya kepada Nabi SAW. Tidak ada siapapun yang diikuti dalam masalah beragama kecuali Nabi SAW. Itu namanya jiwanya bersih. Selama ada yang selain Nabi Muhammad SAW ada dalam hati kita dan kita yakini dia boleh diikuti dalam urusan agama, namanya nggak bersih dia jiwanya. Masih kotor. Masih kotor. Jadi pertama tajridul ikhlas, memurnikan keikhlasannya hanya kepada Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan tajridul mutaba'ah, membersihkan, memurnikan mutaba'ahnya dalam masalah beragama hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menitahkan apa kepada kita, kita ikuti. Kalau itu adalah urusan agama. Loh, apa ada yang dikatakan oleh Nabi tapi tidak terkait dengan urusan agama? Dulu ketika Nabi datang ke Madinah, melihat orang-orang Madinah mengawinkan korma. Nabi melihat mereka kerja keras. Kok membuang-buang tenaga saja udah, nggak usah dikawin-kawinkan seperti itu, tunggu saja hasilnya. Ternyata hasilnya jelek. Lalu mereka menghadap kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami dulu pernah mendengar udah nggak usah ditalqih, tidak usah dikawinkan korma itu. Tapi hasilnya jelek. Kata Nabi apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Masalah teknologi itu urusan kamu. Jadi ketika Nabi datang itu bukan titah, tapi melihat orang-orang lelah, kecapean, Nabi kasihan. Tapi ini bukan titah dalam syariat. Buktinya ini bukan syariat apa? Karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi dengan pernyataan Nabi tersebut, apa yang dikatakan sebelumnya itu bukan masalah syariat. Nah, kalau tidak ada ralat seperti itu, tidak ada pernyataan dari Nabi seperti itu, berarti sesuatu yang tidak kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa itu adalah urusan dunia, maka masuk pengertian syariat. Jadi dalam urusan beragama, kita harus ikut Nabi tentang akidah, tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah ahkam, wajib, tidak wajib, syariat,
kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muamalah. Karena agama itu bukan sholat saja. Agama itu bukan beriman kepada Allah saja. Maksudnya ini intisarinya beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang lainnya. Tapi dalam keseharian ada ahkam tentang rukun Islam yang 5. Juga ada ketentuan-ketentuan yang lain. Makan, minum, dan seterusnya. Kemudian juga ada masalah-masalah muamalah. Orang nggak bisa berkelit. Ini kan cuma masalah muamalah saja. Jadi bebas. Oh enggak. Ada masalah muamalah yang bebas. Ada masalah muamalah yang ada ketentuannya. Al-aslu dalam masalah muamalah itu boleh. Sampai ada ketentuan dari Rasulullah SAW batasan-batasannya. Kalau tidak ada batasan boleh. Mau minum pakai gelas kertas. Mau pakai gelas beling kayak gini. Mau pakai bekas wadah apa saja terserah. Itu terserah. Tidak ada ketentuannya. Tapi harus dengan tangan kanan. Nah itu ketentuan dari Rasulullah SAW. Terus mungkin ada riwayat gelasnya gumpil, jangan minum dari situ. Ya kita ikuti, Tapi mau pakai apa saja terserah. Terus adabnya duduk. Kala-kala berdiri boleh minum. Karena Nabi pernah melakukannya. Ali juga pernah membuktikan. Ketika kemungkinan untuk duduk sulit, pada saat itu dibolehkan untuk berdiri misalnya. Tapi asalnya duduk. Itu adalah ketetapan syariat. Ada yang wajib dan peringkat wajib itu macam-macam, tidak hanya satu. Tidak satu tingkat kewajiban. Ada yang sunnah, yang tidak wajib. Dan yang tidak wajib ini juga bertingkat-tingkat. Tidak hanya dalam satu tingkat. Makanya dalam tazkiyatun nufus ada 2 hal yang harus kita bersihkan. Tajridul ikhlas, kita bersihkan hati kita supaya ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak menjadikan ada yang selain Allah sebagai saingan Allah. Itu tazkiyatun nufus yang pertama. Yang kedua, tajridul mutabaah kita, ikutnya kita dalam beribadah, dalam beragama, itu hanya kepada Rasulullah SAW. Enggak boleh ada selain Rasulullah yang boleh kita jadikan sebagai panutan dalam masalah beragama. Siapapun dia, enggak boleh. Kecuali orang itu mengajak kita untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalau orang itu mengajak kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan mengajarkan kepada kita bagaimana memahami kitabullah dan Rasulullah, ya kita ikuti kalau ternyata benar. Lah, orang paling pertama yang menjelaskan kepada kita tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW siapa? Selain Nabi, sesudah Nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabatnya. Nggak mungkin kita bisa memahami Islam ini dengan benar kalau tidak kita kembalikan kepada apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita memahami kitabullah kalau tidak mengikuti pemahaman apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW setelah Nabi? Tidak mungkin. Makanya ketika para sahabat sudah bersepakat tentang satu ketentuan dalam beragama, ijma'nya para sahabat hujjah, dalil. Ijma'nya para sahabat itu dalil dan enggak boleh diselisihi. Yang menyelisihi ijma'nya sahabat berarti dia tidak mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sesat. Jadi ijma'nya para sahabat maksum,
Meskipun secara individual, secara pribadi-pribadi, sahabat-sahabat itu tidak maksum. Abu Bakar secara pribadi tidak maksum. Umar secara pribadi tidak maksum. Utsman secara pribadi tidak maksum. Tapi kalau mereka sudah menyepakati satu ketentuan dalam beragama, maka maksum dari kesalahan. Karena tidak mungkin para sahabat akan bersepakat dalam hal yang mengandung kesesatan. Tentang sholat 5 waktu, itu kesepakatan para sahabat. Tentang rukun iman ada 6, kesepakatan kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, kesepakatan para sahabat. Nama-nama dan sifat Allah itu kesepakatan para sahabat. Siapapun yang menyalahi kesepakatan ini, ya berarti tidak bersih jiwanya. Kenapa? Karena dia ingin menentang. Contohnya, Allah memberikan kabar kepada kita. Kita beriman kan kepada kabar Allah kan? Kabar yang Allah sampaikan melalui apa? Melalui Al-Quran. Dan Al-Quran itu mutawatir sampai kepada kita. Dengan berbagai qiraatnya semuanya mutawatir. Dengan bermacam-macam qiraat sab'ah atau yang lainnya, itu sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, jadi tidak diragukan lagi. Lah di dalamnya ada berita, dalam Al-Quran itu banyak berita tentang Allah. Allah memberitakan tentang dirinya. Siapa dia, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ada dalam Al-Quran. Kita percaya dengan berita Al-Quran atau tidak? Percaya kan? Percaya. Percaya dengan berita Nabi SAW. Percaya apa enggak kalau Nabi sudah memberitakan? Itu percaya apa enggak? Harus percaya. Baik berita dari Nabi SAW statusnya itu melalui riwayat mutawatir ataupun ahad. Ahad itu adalah riwayat perorangan yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi kalau sudah dibuktikan oleh para ulama ahlul hadis bahwa hadis ahad itu sahih, benar ini perkataan Nabi, benar ini perbuatan Nabi, benar ini merupakan takrir pengakuan dari Nabi, maka statusnya berubah menjadi sesuatu yang harus menjadi dasar keyakinan, baik untuk masalah akidah maupun untuk masalah syariat, masalah akidah ataupun masalah hukum. Lah kita percaya dengan berita-berita itu. Kenapa kita percaya? Karena Allah nggak mungkin bohong, Rasulullah nggak mungkin bohong. Kalau sudah ditelusuri hadis ahad ini ternyata sahih, maka kita harus mempercayai. Tapi mungkin ada sementara orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Ada beritanya yang kemudian dia meragukan berita Allah. Saya beriman kepada kitabullah. Ternyata dia ada hal yang dia ragukan tentang berita Al-Quran. Contohnya, dahulu orang-orang Jahmiyah itu kelompok aliran yang pentolannya namanya Jahm bin Safwan. Gak percaya kalau Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu makhluk, kata orang Jahmiyah. Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan kalam Allah. Ketika ada ayat yang Allah berfirman di situ, Allah berkata, berfirman mungkin sulit untuk dicerna, berkata, berkalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama berbicara. Siapa yang berbicara? Allahu.
Berbicara kepada siapa? Musa, kepada Musa. Taklima ini maf'ul mutlak. Mengulangi wa kallama taklima untuk menandaskan bahwa Allah berbicara sungguh-sungguh kepada Musa. Terus orang Jahmiyah mendatangi salah seorang ahli qiraat. Ente ahli qiraat, baca saja sekarang, ubah bacaannya menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Jadi dia tidak percaya dengan Al-Quran yang bunyinya secara mutawatir, bunyinya adalah wa kallamallahu pakai dhammah, menjadi fa'il dari kallama, yang kallama itu Allah. Kallamallahu ini nahwu shorof penting itu. Memahami nahwu shorof juga penting. Ahli qiraat itu datangi, dia usul, ubah saja. Kalau kamu yang membaca nanti kan semua orang percaya itu. Karena kamu ahli qiraat. Baca wa kallamallah dari hu menjadi ha. Wa kallamallaha Musa taklima. Secara tarkib nahwu, susunan nahwu itu mungkin. Mungkin bunyinya wa kallamallaha Musa taklima. Jadi di sini yang berbicara siapa? Musa. Musa berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Karena dia ingin menentang berita Al-Quran. Ahli qiraat itu karena ahli qiraat hafidz Quran. Thayyib, andai kata saya bisa mengubah ayat ini, bisakah saya mengubah ayat yang lain yang maknanya senada? Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa telah datang di mikot kami, di batas hari dan waktu dan tempat yang sudah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu. Yang kalama sini siapa? Rabbuhu. Dan Rabbnya Allah berbicara hu kepada Musa. Nggak bisa terdiam, nggak bisa jawab orang Jahmiyah itu. Karena orang Jahmiyah itu juga ngerti nahwu. Ya, ngerti nahwu, pandai nahwu. Orang Arab, pandai nahwu. Nah, gimana kalau saya bisa mengubah ayat ini? Coba, menurut ente, bisa nggak saya mengubah ayat ini? Nggak bisa. Karena Rabbuhu tidak bisa dirubah menjadi Rabbahu. Jadi struktur kalimatnya menjadi nggak benar. Nggak bisa diartikan secara nahwu. Di situ terdiam, nggak bisa jawab. Maka berita Al-Quran harus kita yakini kebenarannya. Tapi orang ini ragu. Dan keraguan yang seperti itu menular sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Allah bilang, dia punya tangan. Nggak percaya orang. Bal yadahu mabsutatan. Masa sih Allah punya tangan? Nanti mirip dengan tangan kita. Loh, yang mengatakan mirip ini ente. Yang mengatakan mirip ente, orang lain enggak. Jadi bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah itu terbentang terbuka. Tidak seperti tangannya orang Yahudi yang menggenggam, bakhil, pelit sepanjang zaman. Secara umum ya. Yang paling pelit itu orang Yahudi. Ketika ada pertengkaran antara orang Yahudi dengan Amerika, dibantu orang Amerika dengan Iran, padahal sama-sama itu kita nggak membela Iran, dikiranya kita membela Yahudi. Setiap hari kita berdasarkan ayat ngomong orang Yahudi itu orang yang paling jahat sedunia. Ketika nggak membela Iran, dikiranya membela Yahudi. Ya nggak seperti itulah. Itu kesimpulan yang salah itu.
Orang Yahudi, orang paling pelit sedunia, jangan percaya sama sekali, jangan percaya. Dari dulu sejarahnya suka mengingkari janji. Dari dulu sejarahnya suka mengingkari janji. Dan Allah katakan, bal yadahu mabsutatan. Dua tangan Allah itu terbentang. Masa enggak percaya dengan berita ini? Wong itu beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah istiwa di atas arsy. Masa sih Allah istiwa di atas arsy? Allah di sana di atas, berarti Allah punya arah. Kalau kita mengatakan Allah di atas, Allah berarti ada di arah. Kalau arah yang dimaksudkan itu arah atas, ya benar. Di atas semua makhluknya benar, tapi kalau arahnya kalau di situ ya salah. Ada dalam lingkup makhluk ya salah. Makanya kalimat arah itu tidak ada dalam nas. Fi jihah, kalimat jihah itu enggak ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok orang repot-repot mendatangkan kalimat jihah? Mendatangkan kalimat jihah. Allah ada di arah tertentu kalau gitu. Oh kalau begitu Allah itu jisim, fisik. Loh dalam Al-Quran itu enggak ada kalimat jisim. Allah itu jisim atau tidak jisim itu enggak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Kenapa ente sibuk-sibuk mendatangkan kalimat jisim? Oh enggak ada kok. Yang jelas ada itu apa? Allah itu fauqa di atas. Allah itu ala di atas. Kalimat jisim enggak ada, kalimat jihah itu enggak ada. Kenapa malah ente membuang kalimat yang ada, mendatangkan kalimat yang tidak ada? Maksudnya untuk menolak adanya Allah di atas arsy. Maksudnya untuk menolak bahwa Allah punya dua tangan. Mestinya kita percaya saja bahwa yang membawa berita itu Allah atau Rasulullah SAW. Kalau kita percaya dengan berita Allah, ya sudah dipercayai saja. Tentang bagaimana bentuknya itu yang nggak boleh. Kita membayangkan bagaimana bentuknya nggak boleh. Kalau Allah itu ada, manusia ada, apa kemudian adanya Allah sama dengan adanya manusia? Kan enggak sama. Apa kita bisa membayangkan adanya Allah itu seperti ini? Enggak boleh itu, enggak boleh. Lah itu termasuk membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang mengotori otak sehingga tidak percaya kepada berita-berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berita-berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tazkiyatun nufus itu penting sekali. Bagaimana hati kita bersih, jiwa kita tuh bersih dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran tidak mutaba'ah. Kalau tidak mutaba'ah dalam hal agama artinya kan kita mengadakan cara-cara baru dalam beragama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Beragama loh ya, beragama, bukan berdunia. Ini orang salah paham itu. Jadi orang salah paham. Jadi beragama. Kalau sesuatu sudah dikaitkan dengan masalah agama, berarti itu urusan agama. Itu urusan agama. Ya. Dalam urusan-urusan keduniaan, silahkan orang mau menaik pesawat yang misalnya pesawatnya nanti bisa dibuat setiap rumah bisa singgah itu umpamanya atau bisa menurunkan penumpang dari atas pesawat berhenti di atas kemudian turun ke rumah, silahkan. Kalau memang itu bisa dibikin boleh. Atau misalnya orang buat teknologi nanti tidak lagi pesawat tapi mungkin sandalnya dibikin dengan teknologi canggih, nanti gesek-gesek kayak gini kemudian misalnya. Selama itu teknologi bukan permainan setan, ya silahkan aja. Silahkan aja. Itu bukan urusan agama. Tapi yang terkait dengan adab, bagaimana naik pesawat, bagaimana menggunakan teknologi, adab-adab itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ada orang cerita saya bisa jalan dari laut pantai Pacitan sampai ke pantai Banten hanya dalam 1 hari dan tidak menggunakan alat-alat, itu bohong. Nggak ada, kecuali dibawa terbang oleh setan, oleh jin, dan itu adalah sesuatu yang melanggar syariat. Itu sesuatu yang melanggar syariat. Jadi kita harus bersihkan dari kotoran-kotoran yang semacam itu. Dan itu tugas penting Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pernah berdoa kepada Allah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka anta al-azizu al-hakim. Ya Allah, Ibrahim berdoa. Ismail berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, utus di tengah-tengah mereka, nanti keturunanku, di tengah-tengah umat yang datang kemudian, seorang Rasul dari diri mereka, yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Doanya Ibrahim, doanya Ismail dikabulkan. Akhirnya di akhir zaman, setiap zaman ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Di akhir zaman diutus seorang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Diutus. Kalau tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, wa yuzakkihimnya di belakang, sesudah yu'allimuhumul kitab wal hikmah, jawaban Allah yuzakkihim diletakkan di depan. Setelah yatlu alaihim ayatika, yatlu alaihim ayatina, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah. Itu Allah sebut, kami utus seorang Rasul di tengah-tengah kalian yang membacakan ayat-ayat kami. Membacakan ayat-ayat kami tetap di depan. Karena apa? Karena Al-Quran itu dasar untuk tazkiyatun nufus. Al-Quran itu dasar dari tazkiyatun nufus. Kemudian Allah bilang, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab, yang Rasul itu mengajarkan kepada mereka kitabullah wal hikmah dan sunnah Rasulullah. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Ayat lain dalam surat Al-Jumu'ah senada, tapi diakhiri wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan yang tersesat. Jadi dijawab oleh Allah doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Musa, Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah, tapi dengan meletakkan tazkiyatun nufus di depan sebelum mengajarkan kitabullah dan sunnah nabinya. Menunjukkan bahwa dibersihkan dulu hatinya. Orang-orang kafir Quraisy dibersihkan dulu dengan kalimat la ilaha illallah. Selama dakwah di Mekah, itu isinya adalah membersihkan kotoran jiwa mereka dari kotoran-kotoran syirik. Baru setelah sampai di Madinah ditambah dengan pembersihan-pembersihan yang lain. Supaya mengikuti Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menyimpang dalam masalah agama. Sampai meninggal Nabi Muhammad SAW tetap fokus masalah pembersihan jiwa dalam arti tauhid. Dan disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan agamaku buatmu dan aku telah ridho Islam sebagai nikmat bagimu, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu surat Al-Maidah ayat 3.
Jadi ini kesempurnaan Islam yang mencakup masalah akidah, ibadah, ahkam, muamalah, dan yang terkait dengan masalah-masalah itu yang merupakan turunan dari hal-hal ini semuanya. Jadi kita tazkiyatun nufus totalitas. Tidak ada metode tertentu tentang terkait tazkiyatun nufus yang keluar dari syariat Nabi SAW. Tidak boleh ada cara-cara untuk membersihkan jiwa. Tidak ada cara-cara tertentu kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada dengan semedi, nggak ada dengan pernapasan, nggak ada dengan apa. Atau tazkiyatun nufus itu dengan keluar malam-malam melihat langit, sholatnya melihat langit, doanya melihat langit. Doa menghadap ke arah Ka'bah bukan menghadap ke arah langit. Untuk membersihkan jiwa supaya merasa bahwa dirinya kerdil di alam semesta yang besar ini. Lalu dia keluar malam-malam merenungkan. Nggak ada cara-cara seperti itu. Ikuti cara Nabi SAW. Ikuti cara Nabi berkah. Tidak mengikuti cara Nabi tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Meskipun kayaknya kok hati itu menjadi semakin mantap. Ya mantap. Menurut dugaannya. Tapi dia terbawa oleh keinginan setan. Makanya ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan bukan karena rahmat Allah kepadamu, niscaya kamu akan mengikuti setan, kecuali sedikit saja yang tidak mengikuti setan. Atau ada langkah-langkah yang tidak mengikuti setan sedikit. Maka ketika kita mendapatkan taufik dari Allah dan kita menjadi orang yang rajin beribadah sesuai dengan ketentuan Rasulullah, itu kita harus bersyukur kepada Allah karena itu adalah taufik dan hidayah dari Allah. Maka marilah kita berusaha untuk selalu membersihkan jiwa kita. Jadi tazkiyatun nufus merupakan asas bagi diterimanya amal. Dan tafadhulul a'mal antara satu dengan orang lain, artinya orang lain amalnya lebih utama dari orang lainnya, seperti Abu Bakar lebih utama dari Umar, Umar lebih utama dari Utsman. Atau sekarang ada orang tertentu yang dipandang oleh Allah lebih utama dari orang lain, sama-sama sholat, sama-sama rajin, sama-sama secara zahir sholatnya itu persis sama, tapi mungkin berbeda kualitasnya di hadapan Allah SWT. Karena apa? Kebersihan hatinya, kebersihan mutabaahnya kepada Rasulullah SAW, hatinya ikhlas. Sama, yang satu ikhlas, yang satu kurang ikhlas, kan berbeda hasilnya. Makanya dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk fisik kalian, tampilan-tampilan kalian, dan tidak melihat harta-harta kalian. Tapi Allah melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Baik amal hati maupun amal fisik. Itu yang akan dilihat oleh Allah SWT. Hatinya yang pertama dilihat, amalnya yang kemudian dilihat juga oleh Allah. Enggak melihat kepada bentuk fisik kita. Enggak melihat kepada harta kita. Maka caranya orang sholat rapi itu tidak sama dengan caranya orang rapi ke kantor. Kalau orang rapi ke kantor pakai dasi, ya sholat enggak lah. Rapinya orang sholat bukan ukurannya dasi. Ya, jadi bukan itu ukurannya. Tapi sholat itu ada ketentuannya sendiri. Jadi itu yang kita maksudkan dengan masalah tazkiyatun nufus. Dan kita
dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat apa namanya? Dalam surat Qad aflaha man zakkaha, surat Astaghfirullahaladzim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asy-Syams ya. Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Atau orang yang Allah sucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang Allah sucikan jiwanya. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Makanya sesungguhnya yang hakikatnya yang mensucikan jiwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa. Doa minta kepada Allah supaya membersihkan jiwa kita. Doanya apa? Doa pagi, doa sore itu ada. Allahumma anta khairu man zakkaha. Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, tolonglah bersihkan jiwa kami. Karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membersihkan hati-hati kita, membersihkan diri-diri kita supaya kita istiqomah berjalan di atas jalur yang benar sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan tentang tazkiyatun nufus. Intinya tazkiyatun nufus itu ada dua hal yang kita perhatikan. Kita bersihkan jiwa kita untuk ikhlas kepada Allah. Kita bersihkan jiwa kita untuk ittiba kepada Rasulullah SAW dalam beragama. Berittiba dalam beragama. Ya, soal berpakaian, mau pakai bahan seperti apa boleh. Sampai mau beli baju bahannya dari bahan yang semahal-mahalnya boleh. Karena Nabi dulu pernah juga memakai. Ibnu Abbas pakai juga. Sengaja Ibnu Abbas ya dulu itu datang ke kalangan orang-orang Khawarij yang bajunya itu kelentung-kelentung, itu nggak ada setrika, itu dulu nggak ada setrika. Tapi maksudnya karena saking hulunya dalam beribadah itu sampai nggak mikir bajunya, nggak rapi, nggak apa. Ketika Ibnu Abbas datang sengaja pakai pakaian yang paling bagus yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Bagi menunjukkan bahwa pada mereka tentang pemahaman mereka yang salah. Ketika dilihat, wah ini orang lebih mengutamakan kemewahan hidup. Kata Ibnu Abbas, lu ini pernah dipakai oleh Rasulullah. Nabi kita Rasulullah. Mau ikut siapa lagi? Kalah mereka. Hujjah dengan Al-Quran dikalahkan lagi oleh Ibnu Abbas. Akhirnya semuanya rujuk kecuali ada beberapa orang yang tidak mau rujuk. Jadi itu orang Khawarij. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin atau kama qala Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibir, kesombongan, kecongkakan meskipun hanya seberat biji khardal, kecil kesombongan dalam hati, enggak akan masuk surga. Terus ada seorang bertanya, Rasulullah, rajulun yuhibbu ayyakuna na'luhu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang suka kalau bajunya bagus, indah, dan suka kalau sandalnya bagus, indah, harganya mahal mungkin waktu itu ya. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, cinta kepada keindahan. Ya enggak apa-apa, enggak terlarang kalau orang berpakaian yang indah, bersandal yang bagus, enggak dilarang karena Allah jamil yuhibbul jamal. Terus dijelaskan oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Yang tidak akan masuk surga itu punya kiber seperti ini.
ada kebenaran datang, nggak mau menerimanya. Dia tolak kebenaran itu. Terus meremehkan orang lain. Orang lain mentang-mentang dianggap lebih muda, tapi lebih pinter, dia nggak mau diingatkan. Apa dia baru kemarin sore kok mengingatkan saya. Belajar dulu sampai doktor. Setelah sampai doktor, oh doktornya dari mana dulu? Nggak pernah menerima karena berprinsip berpegang pada meremehkan orang lain terlebih dahulu sehingga nggak diterima. Lah itu yang dikatakan sombong dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang merusak keikhlasan dan kotoran-kotoran yang merusak ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.